Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat meski kalian belajar dari rumah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk anak-anak kelas 4 bersama Bu Siska. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Pada minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar yakni dengan tema Aku Bangga sebagai Perempuan atau Laki-laki. Anak-anak silahkan disiapkan buku cetak kalian masing-masing. Kita akan belajar bersama pelajaran 2. Untuk itu ibu akan mengajak kalian semua untuk mengawali dengan doa pembuka. Marilah kita baca bersama-sama doa pembuka ini dari rumah masing-masing. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, hari ini ibu akan mengajak kalian memahami atas anugerah Allah berupa lingkungan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Yang ketiga, mensyukuri bahwa Allah telah menyediakan segala kebutuhan untuk kita melalui alam ciptaannya. Yang keempat, memahami dan mensyukuri bahwa alam mendukung perkembangan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Di layar kalian masing-masing sekarang ada gambar laki-laki dan perempuan, kemudian juga anak yang sedang bermain di lingkungan mereka. Lingkungan artinya semua tempat di mana saja kita berada. Lingkungan ini mencakup ada lingkungan alam, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pedesaan, dan juga lingkungan perkotaan. Kita akan melihat satu persatu. Lingkungan alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita manusia untuk memelihara dan mengembangkannya sesuai keperluan manusia itu sendiri. Alam semesta menyediakan semua kebutuhan manusia. Misalnya saja makanan, kita bisa melihat ada banyak sekali buah yang dihasilkan dari tumbuhan, dari kebun yang ada di lingkungan kita. Mungkin kita tinggal memetik, kemudian kita memakannya. Itulah salah satu yang dihasilkan oleh alam. Kemudian lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama seseorang memperoleh pendidikan. Pembentukan watak dan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat ia dilahirkan. Menjadi anak yang sabar, patuh, rajin tergantung dari apa yang diberikan oleh orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Kemudian lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana anak-anak menimba ilmu pengetahuan bersama dengan guru dan teman-teman. Kemudian lingkungan pedesaan. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke daerah pedesaan? Apabila anak-anak pernah berkunjung ke daerah pedesaan, pasti anak-anak bisa melihat ada banyak sekali perbedaan antara lingkungan pedesaan maupun lingkungan perkotaan. Di desa, alam begitu asri, banyak lahan persawahan dan perkebunan, masyarakat memiliki sikap gotong royong yang sangat kuat, udaranya bersih, masyarakatnya hidup sederhana. Kemudian untuk lingkungan perkotaan yang saat ini kita tinggali, kita bisa melihat di kota itu banyak sekali pusat perbelanjaan, padatnya perumahan, kemudian masyarakatnya cenderung individualistik. Di daerah pedesaan itu banyak sekali sawah, pegunungan, dan pemandangan yang asri. Di kota banyak gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan kendaraan. Di desa udara masih terasa bersih dan sejuk.
Di kota, udara terasa panas dan terkena polusi. Di desa, masyarakatnya ramah dan suka bergotong royong. Di kota, masyarakatnya cenderung tertutup. Kemudian kita akan bersama-sama meneladan dari kisah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dididik di dalam keluarganya. Anak-anak yang ada di rumah bisa membaca sendiri bacaan dari kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan melihat seperti apakah perkembangan Yesus dalam masa itu dengan lingkungan sekitarnya yang juga mendukung perkembangan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Dengan demikian, Yesus tumbuh dan berkembang dalam pengaruh lingkungan alam atau geografis dan lingkungan sosial di negeri Palestina. Orang tua Yesus memiliki kebiasaan mengajak Yesus ke Yerusalem tiap-tiap tahun untuk mengikuti Hari Raya Paskah. Nah, setiap tahun Yesus diajak oleh orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Ketika umur 12 tahun, Yesus sempat tertinggal di bait Allah, sehingga orang tuanya Maria dan Yosef mencari-cari Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu, Yesus sedang bertanya jawab dengan alim ulama, para ahli Taurat, yakni ahli kitab suci, atau mereka yang paham tentang isi kitab suci dan tradisi Yahudi di bait Allah itu. Sehingga orang tuanya, yakni Maria dan Yosef, bingung mencari-cari Yesus. Ketika mau pulang, orang tuanya mencari Yesus nggak ada. Ternyata Yesus sedang berbincang-bincang dengan para ahli Taurat, membahas tentang isi kitab suci. Hebat sekali ya Tuhan Yesus. Kemudian ketika diajak pulang, orang tuanya mengajak pulang, Yesus patuh dan hormat kepada orang tuanya. Ini yang perlu kita teladani. Kita mendengarkan, mematuhi apa yang menjadi perintah dari orang tua kita. Karena kita juga melihat sendiri pada waktu itu ketika orang tua Yesus mengajak pulang, Yesus patuh dan memberi hormat kepada orang tuanya. Maka Yesus semakin tumbuh besar dan bertambah hikmatnya dalam pengasuhan Bunda Maria dan Bapak Yosef. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak membaca sendiri secara teliti kisah Yesus berada di bait Allah, di mana Yesus tumbuh dan berkembang dalam asuhan keluarganya, yakni Bunda Maria dan Bapak Yosef, di mana Yesus pada tiap tahun diajak ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan pada waktu itu Yesus sempat tertinggal di bait Allah, orang tuanya bingung mencari Yesus, dan pada waktu itu Yesus sedang berbincang-bincang bertanya jawab dengan para ahli Taurat terkait dengan isi kitab suci. Ini anak-anak bisa melihatnya membacanya di Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kemudian ada beberapa hal penting peneguhan dari materi yang telah kita pelajari terkait dengan lingkungan turut serta mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan dalam hal sifat atau karakter kita. Kalau misalnya ada di antara kita yang dibesarkan di daerah perkotaan, pasti sifat dan karakter kita berbeda dengan teman-teman kita yang dilahirkan, tinggal dan dibesarkan di daerah pedesaan. Karena di awal tadi kita sudah melihat apa saja perbedaan lingkungan kota dan juga lingkungan di desa. Tentu saja lingkungan ini sangat berpengaruh pada pembentukan sifat dan karakter dari seseorang itu. Nah, itu tadi berpengaruh pada sifat dan karakter kita sebagai perempuan atau laki-laki. Demikian yang dapat kita pelajari tentang lingkungan yang begitu banyak pengaruhnya terhadap perkembangan kita. Semoga kalian berkembang menjadi pribadi laki-laki dan perempuan dan sifat dan karakter yang baik sesuai dengan lingkungan tempat di mana kalian tinggal dan dibesarkan. Ambillah hal-hal positif dari lingkungan sekitar untuk perkembangan dirimu.
Silahkan hal yang baik anak-anak ikuti, anak-anak lakukan, tetapi apabila lingkungan sekitar itu memberikan hal yang kurang baik, mengajarkan kalian hal-hal yang kurang baik, tidak usah diikuti dan meninggalkan apa yang tidak baik itu, tetapi ikutilah mana yang memberikan hal baik di dalam diri anak-anak supaya anak-anak bisa berkembang, bertumbuh menjadi anak yang baik. Anak-anak, untuk materi slide yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak tidak perlu mencatat. Anak-anak perlu menyimak saja, memperhatikan bagian-bagian yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti setelah anak-anak menyimak video ini, Ibu akan memberikan rangkuman materi terkait pelajaran 2 ini. Kemudian materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan anak-anak pelajari kembali, karena pada pertemuan selanjutnya pasti akan ada latihan soal. Mari sebagai kata-kata penutup kita baca bersama-sama apa yang sudah ada di layar kalian. Mari kita saling mencintai semua yang ada di lingkungan kita, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai kita. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak dan memperhatikan materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, selamat belajar di rumah masing-masing. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.